Apakah sudah terlihat, Pak? Sudah. Oke, baik. Saya mulai, Pak. Kemudian Bu Rami ya. Oh iya, Pak. Baik. Ini pengembang model ya? Iya, Pak, pengembangan model. Dari siapa? Dari Adi, Pak. Dari Adi ya? Ya. Ya. Masih tetap publikasi ini Antika? Belum tahu, Pak, tapi sepertinya akan ada perubahan. Perubahan maksudnya? Perubahan ke skripsi. Tapi belum tahu, Pak. Mungkin saya ntar akan konfirmasi kembali ke Bapak. Kalau hasilnya nanti bagus publikasi. Ya, Pak, baik. Bapak juga belum baca sih sebenarnya, tapi kalau melihat judulnya sih ya nggak masalah ini. Ya, Pak, baik. Belum masuk Bu Rami ya? Belum, Pak. Ngomong dulu ya. Kalau Minggu, nganterin tante. Yang terakhir nanti siapa? Rosalina ya? Iya, bukan, Pak, Rahma Leon. Siapa? Rahma Leon. Oh, Rahma ya? Ya. Ada Yani di kamar mandi lagi. Ya Allah. Assalamualaikum, Bu Rahmi. Assalamualaikum. Wah. Baik, Bu Rami, kita mulai ya. Iya, baik Pak Kasriman. Ini Antika sudah kirim ya ke Ibu? Ya, Ibu, sudah. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. baik. Boleh nggak dikirim lagi nih Antika? Karena biar Ibu nggak nyari-nyari. Ya, Ibu, baik. Oke, baik. Terima kasih Bu Rami yang masih bersama kita. Ini adalah sesi kedua dalam seminar proposal atas nama mahasiswi Niantika Intan Pratiwi. Ya, sebelum kita memulai, marilah kita awali dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mempersingkat waktu, Niantika dipersilakan untuk memaparkan proposalnya. Silakan Niantika. Baik, Pak. Sebentar. Ibu sudah saya kirim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat
Bapak Dr. Kasriman MPD selaku dosen pembimbing, serta Ibu Doktoranda Rahmiati MPSI selaku dosen penguji. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal skripsi saya yang berjudul Pengembangan Media Video Animasi Interaktif berbasis KeyMaster dalam meningkatkan pemahaman di SD Cipinang Melayu 10 pagi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Niantika Intan Pratiwi dengan NIM 18010254418. Adapun pembahasan yang akan saya sampaikan, bab 1 diantaranya... Sebentar. Belum ada masuk ke Ibu. Oh iya, Bu. Oh, udah nih. Udah. Baru masuk. Ya, silakan lanjut, sayang, maaf. Ya, Bu. Bab 1 terdapat yang pertama latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, fokus penelitian. Bab 2 terdapat konsep pengembangan model, konsep model yang dikembangkan, kerangka teoritik, rancangan model. Bab 3 terdapat tujuan penelitian, tempat dan waktu penelitian, karakteristik model yang akan dikembangkan, pendekatan dan metode penelitian, serta langkah-langkah pengembangan model. Latar belakang. Pendidikan merupakan bentuk salah satu cara untuk mendorong diri dalam menemukan potensi yang dimiliki sebagai wujud dari mencerdaskan kehidupan bangsa. Setiap manusia harus mampu mengolah dirinya terhadap pembaruan yang ada terlebih dalam kemajuan ilmu pendidikan dan teknologi. Kemajuan iptek adalah salah satu upaya dalam mentransfer ilmu dalam menyesuaikan keperluan zaman. Namun, faktanya yang kita temui pada saat ini, pembelajaran cenderung lebih konvensional, atau pembelajaran ceramah yang digunakan pada saat proses pembelajaran berlangsung cenderung terpaku pada buku dan papan tulis yang digunakan siswa dan guru pada proses kegiatan belajar mengajar. Dilihat dari hasil kerja siswa dan berdasarkan dari observasi peneliti yang telah dilakukan di SDN Cipinang Melayu 10 pagi, menunjukkan bahwa pada saat pembelajaran, pemahaman siswa masih kurang. Maka dari itu, peserta didik perlu adanya media yang konkret, baik berupa bentuk, gambar, dan video. Media pembelajaran yang efektif dan efisien adalah media pembelajaran yang menarik, menyenangkan, dan tidak membosankan, baik dikemas dalam bentuk yang sederhana ataupun dengan kemajuan teknologi. Menurut Kombatsky, keterampilan seorang mengajar dalam menggunakan media ajar dengan memahami teori dan aplikasi media dalam pembelajaran secara komprehensif. Dalam menyikapi masalah yang terjadi di SDN Cipinang Melayu 10 pagi tersebut, perlu adanya upaya dalam menyediakan media pembelajaran. Peneliti berinisiatif untuk membantu mengatasi permasalahan tersebut, yaitu dengan mengembangkan media video animasi interaktif berbasis KeyMaster. Selanjutnya, terdapat fokus pada penelitian. Fokus pada penelitian ini merupakan fokus masalah yang berdasarkan dari latar belakang, yaitu terdapat subjek pada penelitian ini yaitu peserta didik SDN Cipinang Melayu 10 pagi. Selanjutnya terdapat media yang akan digunakan, yaitu video animasi interaktif berbasis KeyMaster. Selanjutnya terdapat rumusan masalah. Rumusan masalah yaitu berkaitan pada fokus penelitian, yaitu terdapat bagaimana mengembangkan media video animasi interaktif berbasis KeyMaster dalam pembelajaran di SDN Cipinang Melayu 10 pagi. Terus selanjutnya, bagaimana kelayakan media video animasi interaktif berbasis KeyMaster dalam pembelajaran di SDN Cipinang Melayu 10 pagi. Selanjutnya terdapat manfaat penelitian. Manfaat penelitian terdapat manfaat teoritis dan empirik. Manfaat teoritis itu sendiri dapat menambah ilmu baik pengetahuan maupun wawasan dengan menggunakan media video animasi interaktif berbasis KeyMaster. Lalu selanjutnya terdapat manfaat empirik bagi peneliti, yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti. Selanjutnya terdapat manfaat empirik bagi program studi. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan dalam penelitian yang dilakukan.
Terus selanjutnya terdapat tempat penelitian, yaitu dengan penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi pendidik dan peserta didik dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah. Selanjutnya bab 2 kajian teoretik. Konsep pengembangan model. Penelitian RND ini menggunakan konsep pengembangan model yaitu ADI, yaitu diantaranya analisis, design, development, implementation, and evaluation. Analisis, yang pertama analisis. Peneliti melakukan analisis kerja atau mengidentifikasi karakter peserta didik yang menjadi kebutuhan. Proses ini bertujuan menyatakan masalah yang terdapat sehingga nantinya dapat menemukan solusi. Selanjutnya itu desain. Pada tahap ini langkah membuat rancangan pembuatan video animasi. Selanjutnya development atau pengembangan merupakan tahap memproduksi atau mendesain video animasi interaktif berbasis KiMaster yang sudah dirancang pada tahap desain. Selanjutnya terdapat implementation atau tahap penerapan. Pada tahap penerapan yang dilaksanakan setelah video animasi interaktif, pembelajaran sudah divalidasi di dalam kelas. Penguji cobakan akan dilaksanakan dengan menampilkan media video animasi interaktif berbasis KiMaster pada peserta didik. Lalu yang terakhir terdapat evaluation, yaitu tahap evaluasi. Peneliti melihat tanggapan dari peserta didik dalam menggunakan media video animasi interaktif tersebut. Apabila masih terdapat kekurangan, maka peneliti dapat merevisi agar media pembelajaran itu sempurna ketika digunakan dalam pembelajaran. Selanjutnya terdapat konsep model yang akan dikembangkan. Konsep model yang akan dikembangkan ini, peneliti mengembangkan media pembelajaran video animasi interaktif dibantu dengan penelitian yang relevan pada acuan. Sebagai acuan. Adapun penelitian relevan yang dimaksud peneliti yaitu sebagai berikut. Terdapat 4 penelitian relevan yang saya ambil itu ada yang pertama Universitas Pendidikan Ganesha. Penelitian yang dikembangkan adalah pengembangan video animasi pada pembelajaran siswa kelas 4 di sekolah dasar yang dilakukan oleh Ponza dan kawannya pada tahun 2018. Selanjutnya, program studi Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian yang dikembangkan adalah pengembangan video animasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter kerja keras siswa sekolah dasar yang dilakukan oleh Muryanti dan Kartowagiran pada tahun 2016. Selanjutnya terdapat Universitas Negeri Yogyakarta. Penelitian yang dikembangkan adalah pengembangan media video animasi untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter tanggung jawab siswa kelas 5 yang dilakukan oleh Widya Santi dan Airiza pada tahun 2018. Selanjutnya Universitas Negeri Malang, penelitian yang dikembangkan adalah pengembangan media video pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman materi gaya kelas 4 di SDN Sukoiber 1 Jombang yang dilakukan oleh Hadianti pada tahun 2019. Penelitian tersebut dinyatakan layak oleh tim validasi oleh ahli media dan ahli materi. Selanjutnya terdapat karakteristik. Karakteristik yang pertama saya akan jelaskan yaitu media pembelajaran. Menurut Hamidjo pada tahun 1993 merupakan berbagai bentuk media pembelajaran merupakan bentuk jembatan untuk menyampaikan ide, wawasan ataupun pendapat sehingga penerima dapat mendapatkan rangsangan dari pengetahuan tersebut. Tika dipercepat ya waktunya. Oh iya Pak. Selanjutnya terdapat video. Video merupakan bahan ajar kayak informasi dan efektif non-cetak yang dapat tersampaikan kepada hadapan siswa. Selanjutnya animasi interaktif yaitu upaya agar presentasi bervariasi dan lebih menarik. Selanjutnya
KineMaster adalah suatu perangkat aplikasi pengeditan video profesional yang dapat diunduh di ponsel yang memiliki fitur-fitur menarik. Selanjutnya terdapat rancangan model. Rancangan model ini dilakukan melalui beberapa tahap yang dengan metode ADI, yaitu yang pertama akan melakukan wawancara pada wali kelas, pengumpulan data, lalu pembuatan media, membuat desain, membuat media, validasi, revisi produk, penyimpanan media, menguji cobakan media, serta produk akhir video animasi interaktif dapat digunakan. Selanjutnya bab 3. Tujuan dari penelitian ini saya lakukan agar menemukan hasil empiris dan menemukan kelayakan dalam pengembangan media. Selanjutnya tempat penelitian yang akan saya lakukan itu dilaksanakan di SDN Cipinang Melayu 10 pagi. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Juni 2022. Selanjutnya, karakteristik model yang akan dikembangkan yaitu media video animasi interaktif berbasis KineMaster dalam pembelajaran yang akan disampaikan. Selanjutnya, metode penelitian yaitu menggunakan pendekatan riset and development. Lalu metode penelitian pengumpulan data saya menggunakan kualitatif deskriptif, yaitu subjek penelitiannya pengembangan media video animasi interaktif berbasis KineMaster merupakan di SDN Cipinang Melayu 10 pagi yang merupakan subjek, lalu observasi, kegiatan yang dilakukan secara pengamatan yang berhubungan berdasarkan objek yang diteliti, selanjutnya wawancara pada Pak narasumber, yaitu guru kelas di SDN Cipinang Melayu. Selanjutnya angket yang akan diberikan kepada ahli media, ahli materi, dan pakar pendidikan. Lalu langkah pengembangan model itu terdapat penelitian pendahuluan. Penelitian pendahuluan ini melakukan wawancara dengan guru agar mendapatkan kendala yang dihadapi untuk menemukan solusi. Lalu perencanaan pengembangan model. Perencanaan pengembangan model ini dilanjutkan dengan pembuatan produk, lalu terdapat validasi, evaluasi, serta revisi model. Validasi tahap penilaian yang dilakukan oleh 3 pakar yang tadi saya sebutkan, lalu pakar tersebut mengisi angket, lalu saya mengevaluasi dari hasil validasi dari para pakar. Saya apabila ada pengoreksian yang harus dipenuhi atau diperbaiki, saya merevisi produk. Lalu saya bisa menguji cobakan produk, yaitu uji coba terdapat uji coba kelompok kecil dan kelompok besar. Uji coba kelompok kecil ini saya menggunakan kelas 5, yaitu 10 peserta di kelas 5, uji coba kelompok besar yaitu 24 peserta di kelas 5. Selanjutnya implementasi model. Untuk mengembangkan model setelah menerima masukan oleh para validator dan respon peserta didik, maka dapat melakukan implementasi model yang telah melalui tahap revisi. Untuk menguji kelayakan media, melakukan pretest dan posttest. Hal tersebut bertujuan mengetahui kelayakan video animasi interaktif berbasis KineMaster sebagai media pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, terima kasih Niantika. Baik, Ibu Rami, silakan langsung saja Niantika siapkan untuk catatan-catatan ya, apa yang diberikan masukan Bu Rami nanti dicatat dengan bagus, dengan tuntas. Ya, Pak, baik. Ya, silakan Bu Rami. Ya, baik. Terima kasih Pak Kasriman. Niantika Intan Pratiwi. Ya. Selamat ya Nak, kamu sudah sampai pada hampir selangkah lagi untuk menyelesaikan.
Alhamdulillah Ibu. Studi S1 PGSD, tergantung pada kegigihanmu dalam 2 bulan ini. Apakah kamu akan bisa selesai tepat waktu ataukah harus bayaran lagi? Ibu. Kembali kepadamu. Ibu sudah baca barusan proposalmu dan sudah dengarkan juga penyajianmu. Kalau kita bicara soal kekinian itu sangat bagus ya, karena sesuai dengan kondisi saat ini di mana pembelajaran meskipun sudah ada tatap muka, sudah ada ini, tetap aja itu bisa dipakai baik melalui langsung pembelajarannya ataupun melalui dikirim melalui aplikasi-aplikasi yang bisa dimanfaatkan anak. Dan baguslah ya, novelty-nya bagus ya. Nah, cuman Ibu bingung, kamu menggunakan aplikasi Kain Master itu sebagai apa ya? Apa untuk edit terakhirnya atau apa? Sebagai alat untuk mengedit video animasi tersebut. Nah, ada satu hal, kalau kamu pakai editannya cuman menggunakan Kain Master, maka di pojoknya pulang ya. Selamat jalan, hati-hati. Pojok kanan atasnya itu pasti akan ada tulisan Kain Master K-nya. Nah, itu biasanya mengganggu. Nah, itu bisa dihilangkan dengan aplikasi lain. Nah, tapi kenapa kok disebutkan betul Kain Master? Ibu lupa nama aplikasinya. Apa ya? Mas Jum ingat nggak Mas Jum? Kan kalau edit video, kalau ini kan Kain Master itu ada terus gambarnya. Apa yang bisa hilang itu gambarnya? Insert ya. Insert kalau nggak salah Ibu nih, nggak biasalah kalau lupa. Nah, jadi itu, apakah di judul itu perlu kita tuliskan betul Kain Master? Karena setiap mahasiswa yang mengedit videonya pakai Kain Master, itu Kain Masternya nggak mau kehilangan dalam video itu. Selalu ada di pojok atas. Nah, Bu pikir video interaktif aja sudah cukup. Itu kan proses mengedit terakhirnya mau pakai apa aja, yang penting lebih oke kan nggak masalah. Ya. Mungkin itu ya. Jadi nanti mengganggu huruf K besarnya itu tuh. Sudah nyoba belum Niantika itu? Kebetulan Ibu, saya menggunakan akun saya atau aplikasi saya sudah bisa dihilangkan gitunya Bu, watermark. Iya, sudah. Jadi pun fitur saya juga lebih banyak dibanding yang sebelumnya. Yang belum watermark yang belum terhapus itu menggunakan aplikasi yang premium, Bu. Kamu pakai yang mana? Yang Pro, Bu. Berbayar ya? Iya. Ya, bisa. Kalau sudah bisa mengatasi itu, ya, nggak apa-apa nggak ditulis insertnya sebetulnya, karena yang kita butuhkan bukan menggunakan apanya, tapi video interaktifnya yang diperlukan ya, itu satu. Itu bagus kalau memang bisa hilang ya. Nah, tapi apakah di judul perlu banget kita menampilkan Kain Master? Atau untuk spesifik yang mau cari kah? Ya. Ya, Bu. Malah yang Ibu lihat, Ibu enggak tahu. Sebenarnya Niantika mau bikin video tentang mata pelajaran apa ya? IPA kah? Atau bahasa kah? Karena interaktif bisa aja bahasa, bisa saja matematik, bisa saja IPA, bisa saja apa saja mata pelajaran, bisa PKN. Nah, Nian mau yang mana? Saya sepertinya saya ingin IPA, Bu. IPA. Materinya perubahan zat. Perubahan zat, ya.
Jadi artinya itu justru yang harus ditonjolkan, sehingga di saat orang, kalau misalnya ini ya, yang dibuat kan nggak bakal banyak yang Nian bikin itu kan video Iya, Ibu. interaktifnya. Nah, cuma satu. Kalau orang nanti kan Nian update di YouTube tuh, bagaimana mendapatkan ininya, like and share-nya, subscribe, like and share-nya, karena orang susah mencarinya. Kalau video interaktif saja bingung orang. Kalau KineMaster orang tahu cuma untuk editing. Tapi kalau misalnya video interaktif tentang nah, kalau Nian sekarang mencari video di YouTube pasti tentang sesuatu kan? Misalnya tentang gaya, misalnya tentang penjumlahan, misalnya tentang percakapan dalam keluarga. Nah, biasanya ada satu-satu judulnya. Mungkin itu jauh lebih menguntungkan dibandingkan KineMaster gitu ya. Ya, Ibu. Ibu Rami. Sehingga yang mencarinya nanti banyak. Mana tahu bisa ribuan nanti. Ada lagi yang mau apa ya? Yang mau iklan. Nian malah dapat duit gitu ya. Maka pilih YouTuber. Karena ke depan itu akan bikin kamu ketagihan untuk bisa menjadi YouTuber yang yang bisa mencari duit jadi orang kaya di situ ya. Ini harus profesional ya. Nah, bisa kaya itu. Jadi yang pertama pastikan dululah bidang mau tentang apa kita buat sehingga jelas ya. Nah, untuk apa betul kita menonjolkan produk orang. Yang tentukan produknya Nian tentang apa yang bisa dimanfaatkan oleh guru-guru. Kemudian ini baru terkait judul. Kemudian untuk Ibu yang sudah terbaca itu kalau di latar belakang, nah mungkin Nian bisa tambah sedikit bahwa anak-anak sekarang ini jauh lebih nyaman di depan gadgetnya dibandingkan di depan buku ya kan. Nah, jadi buku itu tidak terpakai. Jadi meskipun pemerintah mencetak banyak buku paket, nggak terlalu laku bagi anak-anak sekarang. Yang laku justru ya nonton-nonton video, dan itu bagus karena bisa mengkonkretkan yang selama ini abstrak. Kayak perkembangan bunga itu kan susah itu dilihat orang, tapi melalui video itu kan bisa dikonkretkan kelihatan satu-satu. Nah, semoga Nian bisa begitu. Nah, maka ditulis ditambah di latar belakang itu. Baik, Ibu. Ya. Kemudian melanjut ke bab 2. Coba Nian lihat pada masih halaman-halaman pertama saja, itu Nian sudah menyebutkan nama pengarang yang Nian kutip, tapi nggak ada tahunnya. Dan lagian agak tua itu ya. Nah, paling bagus ada tahunnya plus halamannya. Jadi kalau Pak Kasriman mau ngecek, benar nggak ya Nian pakai buku ini? Mana Nian? Dia lihat nih. Nah, jadi tidak dongeng. Karena bab 2 tidak dongeng. Harus berdasarkan teori. Dan itu masih sangat sedikit teori Nian kayaknya ya. Buku sumbernya bisa ditambah ya. Ya, Ibu. Ditambah. Sehingga orang paham. Mas Arka, sehingga orang paham untuk apa sih media, kenapa kok videonya interaktif itu lebih menyenangkan bagi murid di sekolah, karena alurnya kan kayak cerita nanti. Nah, dijelaskan itu di kajian teori ya, Nian. Iya, Ibu. Nah, kemudian yang tipe-tipe, sehingga Ibu bingung tadi. Kelompok apa ya? Oh, ternyata kelompok. Tinggalan P-nya misalnya ya, yang ada seperti itu. Oh, ternyata kelompok besar dan kelompok kecil. Tertulisnya kelompok besar. Jadi bingung ini gimana, apa istilah baru, Ibu Rami kan nggak terlalu update ya. Nah, kemudian
dengan jelasnya apa materi yang akan Nian buatkan video interaktif, maka jelas siapa ahli yang akan diambil. Nah, kalau misalnya mau ke tadi tentang apa Nian? Perubahan Tentang perubahan zat ya. Nah, itu ahlinya mau ambil siapa coba kan? Kan ahli materi itu di bidang itu. Iya, Ibu. Ahli, Siapa? ahli dosen IPA mungkin, Ibu. Iya, nanti kalau diminta ke Ibu Rahmi kan lucu. Atau diminta ke Pak Kasriman nanti malah disuruhnya bergerak-gerak nanti ya karena dosen olahraga. Diminta Bu Nina, dia melawan PKN ya, nggak nyambung nanti. Maka harus jelas sehingga jelas juga. Terus ada ahli materi, ahli tentang siswa. Siapa yang mau diambil? Guru kelas 5 tersebut, Ibu. Yang saya apa yakin guru itu paham betul tentang muridnya? Yakin karena itu yang kendala yang dia guru tersebut hadapi, Bu. Saya meneliti di kelas 5. Jadi dia yang merasakan perubahan apakah ini layak atau tidak untuk digunakan. Iya, jadi layak atau tidak digunakan karena konsepnya di dalam yang Nia tulis di mana guru itu paham tentang siswanya ya. Iya, Ibu. Diketahui guru kelas 5 Nia yang ada saat ini sudah tidak terlalu paham dengan muridnya karena muridnya jarang bersama dia. Nah, teori pun dia kurang belajar. Maka perlu Nia pikirkan dengan siapa ya aku bakal dapat yang begini. Nanti Nia boleh lihat ya bahwa guru itu banyak juga yang tidak paham muridnya. Kira-kira murid itu termotivasi belajarnya karena dicaci maki atau kalau dipuji? Lebih senang mana mau belajar? Dipuji, Ibu. Dipuji, tapi kenyataan guru ngapain? Mencaci, Bu. Iya, nah itu tanda apa? Tandanya guru tidak terlalu paham sama muridnya. Dia tak tahu apa yang dimau oleh muridnya. Sama kayak orang makan, anaknya sukanya yang manis, sama ibunya karena Bu Rahmi orang Padang dikasih yang pedas. Terus anaknya nggak bisa makan, Bu Rahmi marah-marah, makan ini enak ini enak. Padahal sama anaknya nggak enak. Nah itu yang terjadi di sekolah yang banyak ya. Perlu Nian pertimbangkan kembali. Baik, Ibu. Ya, nah, karena guru nanti di lapangan sudah susah ketemu murid, tidak paham lagi muridnya kayak gimana perkembangannya setelah pandemi. Secara teori dia juga masih kurang pas. Jadi ada guru, ada ahli media. Nah, ahli apa lagi yang akan diambil? Ahli media, ahli materi, serta pakar pendidikan. Pakar pendidikan. Iya. Ya. Jadi ahli media. Nah, yang ahli media itu juga nggak semua dosen media pembelajaran yang diambil ya, Nak ya. Itu biasanya yang agak mudah-mudahan sedikit lah yang dia lebih bisa mengerti dan dia yang paham juga IT-nya itu lebih bagus. Kita gunakan ya. Nah, kemudian Nia sudah punya penelitian yang relevan. Ada 4 ya. Iya, Ibu. Ya, ada 4. Betul? Betul. Sinyalnya ya Nia. Iya, Bu, betul ada 4.
penelitian yang relevan. Bapak Bu Rahmi sepertinya keluar ya Pak. Iya, kental itu. Terlalu lama masukannya itu. Kepental ya Bu Rami ya? Sepertinya sudah. Hilang ya Pak Sriman kita. Iya, kepental. Iya. Udah. Oke, belum ya Nia? Hah? Ya Bu. Ini udah. Sudah. Nih, Sudah, Pak Ibu. Sriman. Ya. Jadi yang hilang malah Ibu ya? Sudah Bu Rami? Ya, ini di kampus. Saya pikir cukup kali ya Pak Kasriman. Oke, Ya, lanjut baik. ke yang berikutnya. Ya. Ya, oke, baik. Ya, terima kasih Bu Rami Ya. terima kasih atas masukan-masukan dan konfirmasinya yang begitu detail, yang begitu banyak. Ya, mudah-mudahan ini menjadi catatan penting untuk Niantika supaya proposal seminarnya akan lebih baik lagi sehingga nanti ketika penelitian proposalnya juga lebih bagus. Amin. Nanti bisa dipublis ya. Amin, Bapak. Oke, baik. Marilah kita akhiri dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Rani yang telah memberikan masukan. Nian, ada yang mau diucapkan sama Bu Rani? Sekian Ibu Rahmi selaku dosen penguji pada kesempatan dan Pak Kasriman selaku dosen pembimbing, saya ucapkan terima kasih serta masukannya, semoga dapat bermanfaat untuk saya. Sehat selalu Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan keluar dari ruangan biar masuk temannya yang berikut. Masih ada satu lagi.